Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel ini. Pada video kali ini saya ingin berbagi tentang cara membuat kartu seperti KTP. Oke, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, klik juga loncengnya, jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman. Baiklah, sekarang kita mulai. Pertama kita buka dulu file kartunya ya, dan ini kita kebetulan kita gunakan KTM ya, kartu mahasiswa. Oke, kita tunggu sebentar, kita tunggu, sedang proses ya, muter-muter ya. Oke, nah ini dia kartunya, dan kita gunakan ukuran kertasnya 4x6 ya. Ini kita tengahkan dulu seperti ini, kita letakkan ke bawah sedikit ya, biar nanti ada margin atas kiri kanannya. Kemudian kita crop dan kita naikkan ya, biar bahan yang kita gunakan bisa lebih irit. Oke, ini kita potong dulu, kemudian kita naikkan ya, kita naikkan menggunakan keyboard ya, keyboard panah yang ke atas. Oke, udah pas belum nih? Kita coba lihat lagi. Oke, sepertinya sudah pas. Kemudian setelah itu kita langsung print, Oke, kita pilih printernya ya, kita gunakan Epson L1800 series. Kemudian kertasnya kita klik print setting, dan di sini kita pilih 4x6 in. Lanjut bagian paper type, kita gunakan saja ini bisa, ini juga bisa. Nah, saya akan gunakan yang Epson Ultra Glossy. Kemudian oke. Seperti ini posisinya ya. Kemudian kertas untuk ukuran kertasnya itu biasanya kertas untuk ID card itu ukurannya A4 ya. Jadi dari A4 itu tadi kita belah menjadi dua ya, kita belah seperti ini. Jadi nanti ukurannya 21 dikali 21 dikali itu biasanya salah, 29,7 dikali 21 dibagi 2, 21 dibagi 2 berarti ayo berapa, 10,5 ya, 10,5 sekitaran itulah ya. Jadi kertasnya kita belah menjadi dua, nanti kita lihat di saat printnya ya, di kertasnya kita lihat ukuran berapa. Nah setelah ini tadi print setting ya, kita klik lagi ya print setting. Mohon maaf, ini kita gunakan caranya pelan-pelan saja biar teman-teman bisa memahami video ini. Nah setelah itu kita pilih ini More Option. Nah, sudah More Option. Kemudian di sini kita pilih Mirror Image. Mirror Image ini posisinya jadi terbalik ya, seperti kita menggunakan kamera HP, kita gunakan kamera depan. Nah kalau kita gunakan kamera depan, secara default itu biasanya
yang kanan itu jadi kiri dan yang kiri jadi kanan. Nah ini gitu juga mirror image ini, yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri. Jadi posisinya pas kita baca, pas kita lihat itu terbalik seperti ini. Mirror image jadinya mirrornya dari sini M terus sini terbalik. Kemudian kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita klik print. Nah seandainya filenya sudah berbentuk JPG, kita tidak perlu buka di Photoshop ya. Ini kita cancel saja dulu. Nah ini misalnya filenya JPG ya, ini kita simpan dulu JPG, save as yang tadi, file save as, kemudian kita letakkan di desktop saja. Oke, ini buat kartu mahasiswa seperti KTP, send. Oke, masih proses simpan ya, saving 99%. Oke bos, kita lihat desktop ya. Tadi kartu mahasiswa, buat kartu mahasiswa seperti KTP, filenya ini ya, ada di desktop ya. Kita klik kanan, cara printnya ya, cara printnya kita klik kanan, kemudian pilih print. Printernya yang akan kita gunakan 1800 ya. Kalau misalnya printernya L3110 ya kita pilih ini ya, kita gunakan ini ya, L1800. Kemudian kita pilih kertasnya ini ya, 4x6 ya, 4x6. Terus paper tipe Epson ultra glossy atau Epson sama seperti tadi ya, kita gunakan ini. Oke, nah ini kita buang centangannya, ini kan putus nih atasnya, logonya tinggal separuh. Ini kita buang centangannya, kita buang tis. Nah jadi pas kan, tidak ada yang hilang. Kiri ada spasi, kanan atas ini pokoknya ini ada spasi, ini spasi, ini spasi. Oke, lanjut. Tadi sudah mirror kok belum ya? Nah, kita lihat lagi ya, kita lihat di sini bisa juga ya. Properti mirrornya tadi lupa, kemudian pilih more option. Nah ini mirrornya kita klik, harus diklik karena nanti posisi hasil print itu di sebelah dalam ini, di sebelah dalam plastik ya. Nah, mirror image ya, mirror image. Kemudian OK, lanjut kita klik print. Oke, dan selanjutnya kita lihat ya proses printnya dan proses-proses lainnya. Oke teman-teman, ini dia kertasnya, dan ini sebenarnya bukan kertas ya, tetapi PVC ya. Kemudian di dalam satu bungkus ini terdapat dua jenis ya, yang satu tebal dan yang satu tipis. Yang harus kita gunakan untuk ngeprint adalah yang tipis ya, sedangkan yang tebal adalah untuk bagian dalamnya ya, untuk pengerasnya gitu. Kemudian cara meletakkan di printernya jangan sampai terbalik ya, karena di sini ada tandanya. Ini dia, kita kelopeki dulu. Untuk bagian yang mudah dikelupas adalah bagian belakang ya. Oke, sekarang kita letakkan kertasnya ke printer Epson L1800. Oke, printernya sudah mulai proses ya, sudah mulai jalan. Ini kita bisa lihat, kita sambil menunggu, kita lihat-lihat ini kertasnya. Nah ini yang tebal ini ya, ini untuk bagian dalam ya, untuk bagian dalam, bagian pengerasnya ya. Jadi nanti posisinya lapis 3 ya, 3 lapis gitu loh, 3 lapis maksudnya. Oke, itu sudah kelihatan bagian depannya ya. Oke, printnya sudah selesai. Dan sekarang kita potong dulu ya.
kita potong menggunakan cutter dan penggaris besi. Pastikan cutter yang akan kita gunakan masih tajam gitu ya, pokoknya tajam sekali gitulah, luandep gitu loh. Oke, kita ukur dulu sebesar apa biar tidak banyak terbuang, jadi kita ukur sesuai dengan kebutuhan ya, kita ukurannya kira-kira saja ya, yang penting tidak banyak terbuang ya, kira-kira maksudnya kita tidak meteri berapa senti berapa mili. Oke, kemudian kita potong menggunakan cutter. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita potongnya harus pelan-pelan ini, sedikit-sedikit, karena kalau mencele ini ya cutternya meleset, wah bahaya. Oke, sudah terpotong ya sesuai dengan ukuran. Kemudian kita simpan dulu sisanya ya, biar tidak debuan, karena kalau debuan nanti tidak mau lengket ya. Kemudian kita potong yang ini ya, yang bagian luarnya ya, bagian tulisan yang kita print tadi ya, biar hemat, biar tidak banyak terbuang. Kita potong sama menggunakan cutter yang tajam. Kemudian kita potong lagi, kita pisahkan bagian depan dan bagian belakang. Ini harus pas ya, tadi karena di komputernya kita atur mepet sekali ya, rapat gitu. Oke, kita tarik, kita potong. Ini dia sudah terpotong. Nah, lanjut kita susun ya, dan kita pastikan jangan sampai terbalik ya atas bawahnya. Kemudian bagian luar dan bagian dalamnya, karena yang bagian dalam itu adalah bagian yang di print ya, dan bagian luar bagian yang akan kita kelopek nanti. Oke, ini kita potong dulu sedikit biar lebih rapi, maksudnya biar mudah kita meletakkan nanti ya, karena kalau mencele, kalau tidak pas nanti kita potong dari depan, yang depan pas, taunya belakangnya tidak pas gitu. Jadi harus kita atur sedemikian rupa ya. Kita potong sedikit lagi ya, ini masih kurang rapi pinggirnya. Oke, sedikit lagi, kita potong ya, harap bersabar. Oke, kita pasang, kita lihat dulu apakah sudah pas. Nah, ini bagian pengerasnya ya, aduh motor kenceng kali itu motor, bagian tengahnya ya. Jadi kenapa kartu itu bisa kaku, itu karena dilapisi dengan PVC ya. Nah, ini dia PVC nya sekitar beberapa mili gitu. Oke, kita coba dulu paskan, kita paskan. Nah, ini di tengah seperti ini ya, dan posisi bagian yang di print itu di sebelah dalam. Nah, seperti ini. Oke, kalau dilihat seperti ini bisa kebaca tulisannya ya. Selanjutnya kita laminating ya, menggunakan mesin laminating biasa. Untuk temperaturnya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, kita masukkan seperti ini, kita tunggu sedikit lagi. Oke, kemudian kita lepas lapisannya ya. Nah, ini dia, kita tarik seperti ini. Nah, inilah yang harus kita bedakan di saat sebelum kita melakukan print ya. Jadi ini yang di bagian belakangnya ya, kita harus kelupas bagian belakang dan bagian depan ya. Oke, inilah hasil akhirnya seperti ini. Dan demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.